Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rini dalam materi pecahan senilai. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan 3 gambar berikut ini. Bagian jingga pada gambar paling kiri membentuk pecahan 1/2. Bagian biru pada gambar kedua menunjukkan pecahan 2/4, dan pecahan untuk bagian ungu gambar ketiga adalah 4/8. Kalau kita perhatikan, ternyata ketiga gambar ini menunjukkan bentuk yang sama. Nah, karena bentuknya yang sama, maka 1/2, 2/4, dan 4/8 bisa kita tuliskan tanda di antaranya yaitu sama dengan. Sama dengan pada pecahan disebut sebagai senilai. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan yang senilai. Oke, kita comot salah satu. Yang senilai di sini adalah 1/2 sama dengan 4/8. Kalau kita bandingkan 1 menjadi 4 dan 2 menjadi 8, ternyata diperoleh dari hitungan dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Begitu juga dari 4 ke 1 dan 8 ke 2 bisa diperoleh dari bilangan yang sebelah kanan kita bagi dengan 4. Jadi cara ini kalau kita tuliskan, pecahan senilai bisa diperoleh dari hasil perkalian atau pembagian terhadap pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Oh iya, sebagai catatan, bilangan yang dimaksud adalah bilangan asli yang lebih dari 1. Sebagai contoh, sebutkan 2 pecahan yang senilai dengan 8/12. Pada soal ini tidak diminta harus dikali atau dibagi, jadi kita bebas saja ya. 8/12 misalnya di sini Bu Rini mau mengalikannya dengan 3. Berarti 8/12 akan berubah angkanya tetapi tetap senilai menjadi 24/36. 8/12 juga bisa dihitung dengan cara membaginya yaitu menggunakan 4. Jadi 8/12 salah satu pecahan senilainya adalah 2/3. Jadi pecahan yang senilai dengan 8/12 adalah 24/36 dan 2/3. Contoh soal yang lainnya, 10/15 sama dengan 2/x. Berapakah besarnya x? Untuk menyelesaikan soal ini, mari kita lihat. 10/15 sama dengan 2/x. Di sini yang sama-sama ada nilainya adalah 10 pada pecahan sebelah kiri dan 2 pada pecahan sebelah kanan. 10 berubah menjadi 2 diperoleh dari 10 dibagi 5. Berarti 15 menjadi x juga harus dibagi 5. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti x diperoleh dari 15 dibagi 5 sama dengan 3. Pecahan senilai juga bisa kita manfaatkan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Tapi ini berlaku pada pecahan yang pembilangnya lebih besar. Seperti ini contohnya, 17/5. 17/5 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Seperti apakah itu? 17/5 ternyata sama dengan 17 dibagi 5. Kalau kita hitung akan menjadi seperti ini, di mana 3 adalah hasil bagi dan 2 adalah sisa pembagian. 17/5 kalau kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 3, 2/5, di mana 3 adalah hasil bagi dan 2 adalah sisa pembagian. Penyebutnya tidak berubah ya. Jika penyebut pada soalnya 5, maka penyebut pada hasilnya juga 5.
untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, di sini Bu Rini batasi ya, yaitu untuk pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. 8/10 kita lihat di situ per 10, berarti desimalnya 8 harus berperan sebagai persepuluhan. Seperti ini. Contoh lain, 39/1000. Karena per 1000 berarti 9 harus pada posisi per 1000. Berarti 39 kalau diubah menjadi pecahan desimal adalah 0,039. 9 pada posisi per 1000. Contoh selanjutnya, 215/100. Karena per 100, maka angka terakhirnya harus dalam posisi per 100. Maka pecahan desimal untuk 215/100 adalah 2,15, di mana 5 menempati per seratusan. Lalu bagaimana dengan pecahan-pecahan yang seperti ini? 3/5 dan 11/4. Apakah tidak bisa kedua pecahan ini diubah menjadi pecahan desimal? Oh, tentu bisa. Asalkan nanti penyebutnya harus jadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kita manfaatkan tabel ini ya. 10 itu asalnya bisa dari 2 dan dari 5. 100 asalnya bisa dari 4 dan 25, sedangkan 1000 asalnya bisa dari 8 dan 125. 3/5 penyebutnya bisa kita ubah menjadi per 10 dengan cara mengalikannya dengan 2, sedangkan 11/4 bisa kita ubah menjadi per 100, kita kalikan dengan 25. Berarti 3/5 hasil perhitungannya adalah 6/10, dan 6/10 bisa deh kita ubah jadi desimal, dan 6/10 sama dengan 0,6. Begitu juga dengan 11/4, kita kalikan dengan 25 menjadi 275/100. Kemudian kita lihat di situ 275/100, per 100-nya harus milik angka terakhir yaitu 5. Jadi 11/4 kalau jadi pecahan desimal adalah 2,75. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dengan syarat penyebutnya harus 100. Sebagai contoh, jika kita punya 8/100, ya artinya dia adalah 8%. Sama dengan penjelasan sebelumnya, kalau misalnya kita punya pecahan dalam bentuk lain seperti ini, 13/20, sedangkan 13/20 kita bisa mengubahnya menjadi per 100 dengan cara mengalikannya menggunakan 5. Jadi 13/20 sama dengan 65/100. Nah, karena 65/100, kita bisa langsung mengubahnya menjadi persen, yaitu 65%. Jadi 13/20 untuk diubah menjadi persen adalah 65%. Pemanfaatan pecahan senilai yang lain yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut sampai tidak bisa dibagi lagi. Sebagai contoh, misalnya ada 18/24. 18/24 sama-sama bisa dibagi dengan 2, sehingga 18/24 sama dengan atau senilai dengan 9/12. Ternyata 9/12 masih bisa dibagi lagi, yaitu dibagi 3. Jadi 9/12 sama saja dengan 3/4. Dan karena 3/4 hanya bisa dibagi oleh 1, berarti 3/4 adalah pecahan yang paling sederhana. Oke anak-anak, cukup sampai di sini saja deh penjelasan dari Ibu Rini. Kalian boleh mengulang-ulangnya sampai paham. Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Ibu Rini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.